Halo guys, jumpa lagi bersama kami Web Devindo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan tutorial kita sebelumnya ya guys. Nah, sekarang kita akan membuat halaman kontak. Nah, di sini masih kosong, di mana nantinya untuk fungsional dari kontak ini kita akan menggunakan email.js. Oke guys, sekarang kita buka dulu Figma kita. Nah, ini dia tampilannya guys. Oke, langsung saja kita akan membuat di sini di desktop ada dua kolom ya guys. Nah, untuk itu kita masuk dulu ke halaman kontak. Ini kita close dulu semua. Kontak page JSX. Nah, di sini dia. Yang pertama ini untuk div untuk image, lalu untuk kontaknya. Yang jelas di sini class name-nya flex. Kemudian gap-nya kita kasih 15. Ada 15 ya, 10. Kemudian itemnya center ya. Terus di sini kita akan masukkan image-nya, tapi sebelum itu kita export dulu ya. Kita export dulu image-nya dari mask group ini. Nah, ini dia. Kita akan simpan dia ke dalam folder public. Oke, kita simpan dengan nama kontak atau kontak aja ya. Nanti ekstensinya itu PNG. Ya. Kemudian di sini kita panggil komponen image. Yang mana source-nya kontak.png. Lalu alt-nya kita kasih kontak. Terus fill di sini kita buat true ya, dan class name-nya kita biarkan dulu aja lah. Gak usah pakai class name dulu. Terus di sini kita kasih class name, w-nya full. Hanya 400 atau ya coba 400 pixel dulu. Kemudian ini posisinya relatif ya, karena kita menggunakan fill true di image-nya. Oke, nanti kita perbaiki lagi. Kemudian di kolom kedua itu ada namanya kontak, title kontak. Ya. Terus ini kita copy, pastekan di sini. Kemudian kita akan membuat form dan tidak membutuhkan action di sini. Coba kita cek dulu gimana desainnya. Oke, cuma ada placeholder ya, labelnya nggak ada. Oke, ini class name mt 5 ya. Terus di sini input, type-nya text, name-nya nama. Sebentar, name ini nanti aja dijelaskan pas di email.js. Type, kemudian class name-nya px4 py6 rounded md outline none. Oke, kemudian teksnya black. Ya, coba kita lihat dulu. Oh, ternyata seperti ini ya. Oke, sepertinya kita butuh kontainer ya. Ini kita akan masukkan ke dalam kelas kontainer. Mana sini mx auto. Ini kita masukkan dia ke dalam kontainer. Seperti itu, oke. Oh, ini kurang T-nya guys. Kita cek. Nah, seperti ini ternyata. Kalau kita lihat di sini, dia tingginya ini 728. Oke, 590 kali 728. Oke. 728
Eh, kemudian di sini perlu jarak atas juga ya. Kontainernya kita kasih MY10 jarak atas bawah. Kemudian di sini dia flex gap 10, harusnya di sini class name flex 1. Ya. Ini supaya sama besar ya guys kolomnya. Sama-sama dikasih class flex 1. Nah, seperti ini. Apakah ini sudah center? Ya, sudah ya. Kita kasih padding lah ya. PX 20 supaya dia agak ke tengah sedikit. Kalau masih kurang tambah lagi 40 kalau ada. Nah, seperti itu. Kemudian ini terlalu tinggi, placeholdernya juga belum dikasih nih. Placeholdernya nama. Di sini PY-nya cukup 4, PX-nya 6. Oke. Terus di sini ada placeholder nama. Kemudian nih width-nya kita kasih full. Nah, seperti itu. Sekarang kita duplikat aja menjadi 3 ya, email dan pesan. Oke, email ini dia input. Type-nya email. Email. Text area. Name-nya kita hapus dulu. Call-nya jangan diisi. Oke, kita pakai ini placeholder. Apa nih placeholdernya? Pesan. Pesan, kemudian class name-nya W-nya full. Kemudian height-nya sekitar berapa ya? 200 pixel. Kalau kita lihat di sini height-nya ini ya 207 ya. Oke, kita samakan 207, rounded-nya MD. Ya, kemudian outline-nya juga non. Padding juga sama, itu PX6, PY4. Coba cek. Nah, ini sini. Nah, pesan belum, teksnya belum hitam ya, kita tambahkan teks black di sini. Teks black. Nah, seperti ini. Kemudian dikasih gap di antara input ini, jadi class name-nya di sini kita kasih flex dan flex-nya call, lalu gap 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan button di bawah. Di sini ada komponen button? Tak ada ya. Oke. Text area, kemudian sini ada button. Labelnya ini kirim pesan. Oke, kirim pesan. Class name. Oke, PX4, PY4 atau PX6. Oke, rounded-nya MD. Text white. BG. BG-nya apa nih? Coba kita copy warnanya. Inspect ya, properties ini. Ini dia warnanya. Oke, coba kita cek. Nah, ini terlalu panjang ya guys. Sementara di desainnya ini cuma sampai kontennya aja. Jadi di sini kita tambahkan max width-nya max. Nah, seperti itu, max width max ya. Nah, di sini kalau max width-nya sama dengan max content. Oke. Terus untuk kontak ini title section ya, kontak us
class name, title section MB5. Alright. Kita pakai font. Coba kita lihat lagi di halaman about. Di sini ada font Poppin. Ya, kita copy ini. Kita masukkan di sini dan class name-nya untuk di sini kita ganti Poppins class name ya. Oke. Di sini kita bungkus dulu ke dalam backtick. Poppins.className. Nah, itu dia. Terus kontak ini harusnya dia teksnya left. Text left. Dia nggak bisa karena sudah ada untuk title section itu dia text align-nya center. Nah, supaya dia memakai text left, di sini kita tambahkan important. Ya. Coba kita refresh. Nah, seperti itu guys. Di sini font weight-nya 600 ya. Sementara kita mau Poppins 400 untuk B ini 400 nih. Coba kita kasih font light important. Apakah dia mau? Gak bisa ya karena dia Poppinsnya sudah di set di sini weight-nya 600. Oke, coba kita tambahkan yang baru Poppins like. Poppins likes di sini 400. Dan di Poppins class name ini kita akan pindahkan dia ke sini, ke kontaknya aja. Nah, seperti itu. Lalu ini kita akan gunakan Poppins like. Poppins like. Di class name. Nah, seperti itu guys. Kalau masih tebal kita kurangi jadi 300 supaya lebih light lagi dia, lebih halus. Nah, oke. Saya rasa cukup. Dan perlu jarak lagi untuk di bawah ya. Oke, ini MT10 dikasih daripada MT5. Nah, seperti itu. Kita cek responsifnya. Untuk iPad mini yang sini landscape ya. Mungkin PX-nya kita ganti. Untuk kontainer yang tadi PX40 ini hanya berlaku kalau dia XL. Oke. Alright. Tapi kalau dia LG, kita kasih PX-nya 10. Nah, seperti itu. Kalau dia tablet vertikal, saya rasa nggak perlu menggunakan image ya. Kita hapus saja image-nya. Jadi image ini hidden. Dia hanya muncul kalau LG. LG-nya block. Seperti itu. Kalau dia large, ada image. Nah, kalau seperti ini dia nggak ada. Kemudian PX-nya ini nggak ada ya. PX10. Oh ya, ini untuk LG ya. Oke, mungkin kita kasih aja semua untuk PX10 ini dari mobile sampai XL. Nah, seperti ini. Ini large. Kalau dia mobile, tetap ada padding kiri kanannya.
Nah, sudah selesai nih guys untuk front end-nya. Selanjutnya kita akan membuat kontak ini bisa berjalan ya, bisa mengirim email ke email yang dimaksud. Oke. Nah, untuk itu untuk fungsionalnya kita akan menggunakan email.js. Kita buka dulu websitenya. Email.js. Nah, ini dia guys. Kita buka. Terus di sini kita perlu membuat sebuah account ya, create free account. Saya sudah membuat sebuah email baru khusus untuk tutorial ini ya. Kita masukkan nama, emailnya webdevindo@gmail, passwordnya kita masukkan password yang diinginkan. Oke. Pilih CAPTCHA dan sign up. Kemudian kita login menggunakan email yang tadi, webdevindo.test@gmail.com. Masukkan password, sign in. Oke, ini ada email verifikasinya, kita verify email. Oke. Di sini kita sudah masuk tadi ya. webdevindo.test masuk. Nah, ini dia, kita sudah login guys. Yang pertama yang perlu disiapkan itu kita masuk ke email service, kemudian ditambah service baru. Nah, untuk ini kita menggunakan Gmail guys. Gmail ini service ID-nya, kemudian kita connect-kan account kita. Connect account, pilih email yang akan menerima pesan ya. Oke. Continue. Create service. Nah, setelah kita buat email service, di sini kita ada service ID ya guys. Ini dibutuhkan nantinya. Nah, supaya kita tidak bolak-balik, ini sudah masuk ya email dari email.js. Pemberitahuan kalau ini dikirim dari email.js dashboard. Oke, ini kita abaikan saja. Ini menandakan bahwa email.js sudah terhubung dengan akun Gmail kita. Selanjutnya kita akan simpan service ID ini ya. Service ID kita akan simpan di dalam env. Nah, karena di kontak ini kita menggunakan on submit nantinya, maka kita harus mengubah halaman ini menjadi client komponen. Kita tambahkan di sini use client. Ya. Nah, sementara env yang ada di sini, yang di luar dari app kita ini hanya bisa diakses kalau dia berupa server komponen. Nah, kalau kita menggunakan client komponen, kita akan menambahkan data env kita di nextconfig.js. Nah, di sini kita tambahkan env. Lalu di sini kita masukkan nama konstantanya, service ID. Lalu kita paste di sini. Nah, kemudian yang kita butuhkan setelah service ID ini adalah ini public key. Ya, kita copy public key. Terus simpan di sini dengan nama public key. Ya. Terus apa lagi? Email templates. Nah, sekarang kita belum punya template-nya. Kita buat template baru di sini. Nah, ini template-nya kita edit, design editor aja. Hello-nya, to name-nya nggak perlu, kita ganti hello webdevindo. Oke. From name. Ya, boleh. Atau nama lah, karena kita punya nama tadi kan. Nama. Terus di sini email
alamat email. Nah, di sini kita akan masukkan email. Karena tadi di kontak kita akan sesuaikan nanti ya. Kontak. Nah, di sini ini nama, email, dan pesan. Oke, selanjutnya di sini daripada message kita ganti menjadi pesan. Ya. Ya, yang ini boleh diganti. Web Defender. Apply change. Nah, sudah. Kalau kita buka di ini from name ya, new message from name. Ini kita ganti jadi nama. Save. Nah, di sini kita sudah punya template ID. Ini kita copy. Oke, copy. Kita masukkan lagi dia ke dalam env kita. Template ID. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat panduannya gimana cara penggunaan email.js ini dengan React atau Next. Nah, di sini ada example React. Ya, ini contohnya. Nah, di sini dia menggunakan useref. Kemudian useref ini dipakai untuk form ya. Untuk form, kemudian ada on submit, send email. Setiap input ini memakai property name ya guys. Nah, ini untuk mengambil value-nya nanti. Oke, ada name di sini. Kemudian di dalam function send email ada di sini email.js send form. Nah, di sini ada service ID, template ID. Ini form.current, ini dari ref ya, untuk mengambil value yang ada di dalam input. Kemudian dikirim ke email kita. Terus di sini ada public key. Jadi ketiga ini sudah kita simpan di dalam env tadinya. Nah, oke, pertama kita tambahkan dulu sini name ya. Name, di sini ada nama. Terus di sini name-nya email. Text area. Sini name-nya pesan. Oke. Nah, kemudian di sini di form, di sini ada on submit. Ya, on submit, sini mungkin handle submit kita bikin. Handle submit, ya. Terus di sini kita buat functionnya. I prevent default supaya dia nggak loading. Oke. Terus di sini ada juga kita perlu ref ya. Kita simpan ke dalam form ref, use ref dari React ya. Kemudian di formnya tadi ref simpan dengan form ref. Oke. Nah, selanjutnya untuk handle submit ini kita akan kopikan dari websitenya ya. Kita copy ini semua yang function untuk send email ya. Nah, seperti ini. Service ID kita akan ambil dari env, jadi proses env. Ambil di sini service ID. Template ID. Oke, ini kita copy aja. Template ID. Kemudian public key di sini ya. Public key. Ya. Nah, di sini form ini kita simpannya tadi namanya form ref ya. Form ref .current ya. Oke, sekarang coba kita tes. Kita
refresh dulu. Oh, ternyata ada masalah ya guys. Katanya dia komponen need use ref in only words and client component. Bukannya kita sudah ubah jadi client component tadi ya? Oh, belum. Oh, berarti kita salah ubah sepertinya guys di sini. Ini kita cut ya. Buatnya kita tutup lah supaya nggak bingung. Oke, kita tambahkan di sini di atasnya use client. Oke, refresh. Nah, ini dia. Coba kita inspect ya. Inspect. Coba kita isi secara ini aja, secara random, kemudian klik kirim pesan. Wow, ada error nih. Oke, email.js not defined. Kita lupa menginstal dependensinya guys. Oke, kita install dulu library dari email.js. Docs install email SDK. Ini dia. Kita install dulu npm install email.js browser save. Oke. Ini kita stop dulu. Paste di sini dan enter. Oke. Coba npm run dev lagi ya. Sebelum kita cek, kita akan import dulu nih email.js ini. Email.js dari, coba kita lihat di contoh React tadi ya. React. Nah, di sini email.js, import email.js from email.js browser. Oke, di sini. Nah, sekarang baru kita coba refresh lagi. Kita isi secara random. Kirim pesan. Nah, di sini ada bad request ini. Apa nih? The template ID is invalid. Katanya tidak valid nih template ID-nya. Template ID kita ini. Coba kita lihat lagi next config template ID. Oh iya, beda ke beda. Oh. Iya. Oke, kita save. Coba refresh lagi. Ya, kita isi secara random dan kirim pesan. Jigo Mylinator. Nah, di sini responnya oke ya guys. Coba kita lihat di email yang kita daftarkan tadi. Refresh. Nah, sudah masuk nih guys. New message from quiz acceptor ya. Kita nggak tahu kan. Alamat email jigomylinator.com dan ini isi pesannya. Oke, selanjutnya kita mau setelah dia oke ini jadi kosong lagi dan ada muncul misalnya pemberitahuan kalau pesan berhasil dikirim. Oke, kita tambahkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia mendapatkan dari result text. Nah, oke. Sini kita bikin dulu sebuah use state ya. Nah, message set message use state. State yang pertama kosong dulu. Kemudian di sini result. Kalau dia oke, maka kita kasih set message pesan berhasil dikirim. Oke. Nah, di sini mungkin bisa kita cek dulu jika results titik text sama dengan oke. Nah, baru di set message-nya pesan berhasil dikirim. Nah, di sini di bawah button kita mungkin mau tambahkan pesan ya. Kelas padding 5 BG green 400 text white rounded MD. Coba ini ditambah lagi lah 500. Text center ya. Text center. Coba kita lihat dulu preview hasilnya. Misalnya lorem
lorem 10. Coba kita cek. Nah, di sini dia guys. Oke. Serasa lumayan. Nah, tapi dia munculnya kalau message-nya itu true, ada isinya. Kalau kosong jangan dimunculkan. Ya. Lalu teks di dalamnya diganti dengan message. Oke. Dan di sini kita tambahkan lagi formnya, kita reset. Gimana tadi? Ya. Oke. Kemudian form ref reset. Oke, kita refresh. Isi data dan kirim pesan. Nah, pesan berhasil dikirim tapi dia error nih. Reset not function. Oke. Coba lagi. Kirim pesan. Nah, sudah di reset. Apakah dia reload tadi ya? Cuma pesan apanya nggak? Oh iya, karena di reset itu ya. Oke, jangan kita gunakan reset lah. Kita akan bikin sebuah cons, misalnya di sini input ya, input value dari useState juga, useState. Kemudian di sini input value, set input value, set input value. Di sini ada nama, isinya kosong, dan apa lagi ya, email kosong, pesan kosong. Nama di sini ada value ya. Value sama dengan itu dia input value nama, input value nama, terus email, input value email, text area, input value pesan ya. Dan ketika dia berhasil, oke, maka kita set di sini, set input value, input value nama jadi kosong, set input value nama kosong, kemudian input value email kosong, lalu input value pesan kosong. Oke, sekarang coba kita refresh. Apa ini? You provide a value prop to form field without on-chain handler. Oke lah, harus pakai on-chain pula ya. Oke, di sini nama on-chains ya, set input value. Kita ambil semua nilai dari input value-nya, lalu yang diubah hanya bagian nama saja dengan diganti target value. Oke, simpan. Kita copy, kita tambahkan juga untuk email. Email di sini. Change text area. Oke, pesan.
Coba kita refresh. Oke, has filled but is missing size is crop. Please add to improve page performance. Ada perlu size untuk image ini ya. Oke. Image-nya perlu size katanya. Coba kita tambahkan sizes. Apa aja pilihan size di sini? Coba kita buka dokumentasinya di sini. Size. Oh, ini untuk apa ya? Untuk responsifnya ini. Size 100. Oke, kita tambahkan size 100%. Kita refresh. Nah, sini warningnya sudah hilang ya guys. Kita tambahkan konten, lalu kirim pesan. Wow, pesan berhasil dikirim. VP Lim. Coba kita lihat apakah dia masuk ini VP Lim. VP Lim ya, dia pesannya masuk, cuma di sini ada error ya. Warning, a component is changed to control input to be uncontrolled. This is likely caused by value changing from defined undefined, which should not happen. Decide between using control and input element for the lifetime component. Iya, ini sebelum dia dikirim ini ya. Kontennya dihapus sebelum terkirim. Itu masalahnya ini. Coba kita cari solusinya ya. If result text sama dengan oke, set message, set input value. Ya, mungkin kita bisa tambahkan seperti yang tadi. Sebentar. Set input value seperti ini. Input value, kemudian nama sama dengan kosong, email sama dengan kosong, pesan kosong. Ya, coba lagi. Kirim pesan. Tiuhu, dan berhasil guys. Di sini tidak ada error. Dan setelah dikirim pesan dia otomatis di reset ya. Cuma ada satu lagi kendala nih guys. Ketika kita klik kirim pesan ya, kirim pesan dia nggak ada processingnya. Coba kita buat processing ya. Dan di sini juga seharusnya set message ini hilang dia setelah 3 detik ya. Set timeout. Nah, di sini mungkin 3000. Lalu kita pilih di sini set message jadi kosong. Dan kita tambahkan lagi di sini cons untuk loading. Cons loading is loading. Ya, tetap menggunakan use state. Pertama ini false. Oke. Nah, pertama diklik ketika handle submit ini diklik. Apa ini? Kok di luar pula, di dalam inilah. Oke, loading. Ketika handle submit diklik, maka kita set loadingnya menjadi true. Set loading menjadi true. Set, loading di sini set loading. Ya, set loadingnya menjadi true. Kemudian setelah dia berhasil dikirim, ini set loadingnya menjadi false. Ya.
Nah, yang kirim pesan tadi, mana dia? Kirim pesan. Ini kita akan cek nih. Kalau dia loading, maka teksnya ini processing. Processing. Kalau dia loadingnya false, ini kirim pesan. Oke, coba kita refresh. Kita isi data nama Ajo Codot, email ajo@gmail.com. Ini pesan terakhir. Kita pilih kirim pesan, processing ya guys. Nah, setelah berhasil muncul di sini pesan berhasil dikirim dan formnya menjadi kosong lagi. Setelah 3 detik dia hilang. Oke, mantap. Sekarang kita cek email. Apakah masuk dari Ajo Codot? Iya, ini dia. New message from Ajo Codot. Hello Webdevindo, you got a new message from Ajo Codot. Alamat emailnya ajo@gmail.com. Ini pesan terakhir. Best wish Webdevindo. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.